Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Tetap Allahu semangat. Akbar. Yes. Pagi ini anak-anak dalam keadaan baik. Pak Imam sekarang mau bertanya, apakah tadi sebelum berangkat sekolah anak-anak bersalaman dengan orang tua? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Terus apakah tadi pagi sholat subuh? Ayo, siapa yang nggak sholat subuh tadi? Tadi Pak Anas, Pak. Sholat. Bangkong, Ya. Pak. Oh, tadi tidak sholat subuh, Mas Anas. Iya, Nah, berarti tadi harus sholat kesiangan. subuh, Mas Anas Bapak. nih. Iya, Bu. Iya, Pak. Nah, untuk sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, maka kita hendaklah berdoa dulu sebelum berdoa. Mbak Eva, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Pak. Persiapan sebelum kita memulai pelajaran. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah, anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Anak-anak, Amin. hari ini kita akan membahas yaitu ayo berperilaku terpuji dalam tema kasih sayang kepada sesama. Tujuannya apa, anak-anak? Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, maka di sini ada tujuan kita supaya kita mengetahuinya, yaitu satu, menunjukkan sikap menyayangi sesama dengan baik. Yang kedua adalah menyebutkan arti sikap menyayangi dengan baik. Yang ketiga, memberi contoh menyayangi sesama dengan baik. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Pak Imam di sini mau bertanya, apa sih kasih sayang itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Pak Ketua, ketuanya sudah bisa? Atau yang lainnya, teman-temannya ada yang bisa jawab? Ayo, kasih sayang itu apa? Mengasihi, Pak, agar disayang. Oh, mengasihi dan sayang. Lainnya? Ayo, yang lainnya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak, menyayangi kepada teman. Oh, menyayangi kepada teman. Ya, benar. Untuk yang lainnya gimana? Saya, Pak, Menyayangi mengasihi orang tua, menyayangi diri sendiri. Apakah menyayangi orang tua sama diri sendiri saja? Apakah kepada hewan atau yang lainnya tidak? Iya, Pak. Ya, Semuanya. Kepada Jadi- diri dan semuanya. sesama. Jadi kita di sini kita bisa mengetahui bagaimana kita menerapkan kasih sayang kepada sesama, baik itu kepada manusia, hewan, atau yang lainnya makhluk hidup yang ada di bumi. Dan selanjutnya sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, maka kita bernyanyi dulu ya. Ya, Pak. Ayo, Iya, Pak. 1, 2, 3. Ayo Ayo teman-teman berakhlak terpuji. terpuji akan Allah sayangi. Ayo teman-teman, sayang untuk sesama. Akhlak terpuji akan Ayo teman-teman, sayang untuk sesama. Sayang untuk sesama itu ajaran agama. Akhlak terpuji, akhlak terpuji, Allah akan ridho akan Akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Tepuk tangan. Semuanya. Pintar sekali anak-anak dalam bernyanyi akhlak terpuji. Semoga dengan penyanyian kita membawakan keberkahan buat kita sehingga kita menjadi anak yang berakhlak terpuji. Amin ya robbal Amin. anak.
Di sini coba lihat, perhatikan gambar berikut ini. Coba sambil dipikir, lihatannya kan di situ ada orang yang berpikir. Nah, kita harus mengamatin apa yang ada di gambar tersebut. Ayo, Pak, itu gambar apa, Pak? Nah, itu ada gambar apa? Ayo, di situ ada Itu gambar gambar orang. kakek. Gambarnya saya itu, Pak. Ada Oh, itu ada kakek-kakek. orang siapa? Ada kakek-kakek, Pak. Gambar orang yang mengasihi. Saya sama ibu itu, Pak. Oh, sama Bu Guru. Oh, sama Bu Guru. Yang satunya adalah di sini adalah ada seorang anak yang memberikan hadiah kepada kakek-kakek sehingga itu merupakan kasih sayang dari anak kepada sesama manusia. Nah, yang keduanya adalah kasih sayang kepada sama teman-temannya, yaitu saling belajar bersama. Masya Allah. Yang keduanya adalah itu di situ ada gambar tidak boleh berperilaku jelek, seperti salah satunya adalah Menyontek. jadi tidak boleh Mana Pak gambarnya menyonteknya, Pak? Nah, gambar menconteknya itu ada di belakang Aldo lagi melihat temannya yang di depannya. Jadi itu tidak boleh karena apa? Perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tidak, Pak. Tidak baik. Siapa? Siapa yang suka menyontek di kelas 26? Ayo. Itu Mas Anang itu. Mas Taufik. Mbak Eva itu loh, Pak. Mbak Eva, Pak. Saya. Oh, Mas Anas, ayo sama Mas Taufik tuh yang sering mencontek ada duduk di belakang. Jadi tidak boleh mencontek lagi ya. Besok harus Iya, gitu. siap, Pak. Iya, Pak. Nah, Bapak sekarang kok ada gambarnya Nusa, Pak itu, Pak. Nah, ini kita kan penusa, jadi kita harus melihat film dikit aja ya. Nah, udah keluar? Sudah, Pak. Ya, dilihat dulu ya gambarnya. Ditambah 173. Ya, tuh kertasnya udah penuh. Rara, Bani. Rara, ambil kertas HVS dong di laci lemari TV. Kertas HVS, iya, di lemari TV. Nah, itu nanti gambarnya gambar apa? Lagi ngapain si Rara sama Nusa? Di sini menceritakan apa? Dilihat dulu ya, sebentar nggih. Iya, Pak. Itu kesukaan saya, Pak, di rumah, Pak, kalau lihat itu, Pak. Nah, sama dengan teman-temannya suka apa enggak dengan Nusa dan Rara? Suka, Pak. Suka, Pak. Kayak gini. Iya, maaf. Rara kan nggak tahu. Buruan, Iya. Ini kayaknya. Ya ampun, Ra. Ambil kertas HVS aja lama banget sih. Iya. Iya. Mira, kenapa? Dari tadi Kanusa nyuruh terus, udah ditolongin, terus Kanusa nggak bilang apa-apa. Kenapa bisa begitu? Minumnya Kanusa mana? Astagfirullah, ini kan minumnya Kanusa. Astagfirullah. Iya, Kak, sebentar. Ini, Kak. Wah. Belajar. Kayaknya ada yang lagi sibuk kerjain tugas. Oma. Kayaknya tahu aja kalau Nusa. Tadi pas Rara bawain kertas, abang terima kasih. Kalau setiap kali kita butuh pertolongan, jangan pernah lupa untuk bilang Allah. Terima kasih. Ucapkan doa jazakallah khair yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Terima kasihnya mana? Supaya dari ambil. Iya, Kanasya.
Jawabannya apa, Uma? Ayo, jawabannya apa? Kak Nusa. Semoga Allah membalasmu juga dengan kebaikan. Wajazakallah khairan, Kak Nusa. Ayo anak-anak, setelah kita melihat video tadi, apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Ayo, tolong dijelaskan satu persatu. Kalau Iya. minta tolong nggak boleh sama marah-marah. Harus mengucapkan terima kasih. Harus mengucapkan terima kasih. Ayo, Mas Anas, gimana? Pak, adiknya kok Apa disuruh-suruh, Pak? Adiknya kok disuruh-suruh itu tadi. Nah, itu ada pencerminan kasih sayang apa tidak? Ayo. Ada Pak, Rarai mau disuruh. Oh Itu iya. Soalnya rasa sayang kasih sama sayangnya dari kakaknya. siapa? Itu rasa kasih sayang dari siapa? Ayo. Adiknya, Pak. Adiknya, Pak, yang sayang kepada kakaknya. Nah, itu menerangkan bahwasannya walaupun kakaknya menyuruh-nyuruh dengan hal kasar, tapi adiknya yaitu mempunyai kasih sayang kepada kakaknya, sehingga apa yang diambilkan dari kakak, apa yang disuruh dari kakaknya diambilkan oleh adiknya. Dan di situ juga ada kasih sayang dari ibunya kepada anak-anaknya dengan memberikan contoh yang baik, ya. Nah, untuk setelah kita melihat tadi, maka di sini Pak Imam mempunyai tugas untuk anak-anak. Tugasnya apa sekarang? Yaitu nanti kita bagi beberapa kelompok. Yang satu kelompok nanti menjadi, di sini ada 10 orang, maka kelompoknya dibagi menjadi 3. Ada yang 3, ada yang 4. Apa di sini tugasnya? Yang satu adalah tugasnya adalah peserta didik dijadikan kelompok, terus berdiskusi. Jadi anak-anak nanti berdiskusi, nggih. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pas berdiskusi di nanti rumah, Pak. enggak, di tugasnya harus di sini, Oh, Mas di sini. Anas. Kan masa di rumah kita nggak boleh. Jadi kalau tugasnya kelompok di sini, kita harus di sini. Kalau di rumah nanti biasanya anak-anak tidak mau mengerjakan. Nanti ada PR sendiri ya. Nah, tugasnya apa? Dari Pak Imam apa tugasnya? Yaitu yang tugasnya satu, maka disuruh memberikan contoh perbuatan menyayangi sesama. Tadi berapa jumlahnya Pak Imam? Jadi jumlahnya adalah 5 contoh perbuatan menyayangi sesama. Jadi satu kelompok nanti menulis 5 contohnya. Terus yang kedua adalah menuliskan arti kasih sayang kepada sesama. Jadi anak-anak nanti harus menulis kasih sayang kepada sesama apa. Jadi dijadikan satu kelompok seperti kelompoknya Mas Anas nanti namanya kelompok Ar-Rahman, kelompoknya Mbak Eva nanti Al-Rahim, terus kelompoknya Mbak Nia nanti menjadi kelompok Al-Wadud atau siapa ya. Nanti saya bersama Pak Imam nanti dijadikan beberapa kelompok, guys. Siap, guys? Siap? Siap, Pak. Siap. Alhamdulillah, siap. Jadi untuk selanjutnya, nah ini pengertiannya tentang kasih sayang. Kasih sayang apa sih? Jadi sebelum kalian mengerjakan, maka di sini saya terangkan bahwasanya yang dinamakan kasih sayang adalah sikap saling mengasihi dan menyayangi semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengasihi apa saja, yaitu mengasihi orang tua, mengasihi guru, mengasihi teman, mengasihi hewan, atau mengasihi apa saja yang ada di muka bumi ini. Baik itu berbentuk binatang atau siapapun kita harus mengasihi. Terutama karena apa? Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang mengajarkan kasih sayang kepada sesama. Jadi kita harus kasih sayang kepada sesama. Kalau kita tidak kasih sayang kepada sesama, maka kita tidak akan dikasihi sama orang. Begitu juga contohnya, ketika kita ada Mas Anas mau mengasihi temannya, maka temannya juga akan mengasihi juga. Jika Mas Anas tidak mau mengasihi temannya, maka Mas Anas akan dibenci dan dimusuhi teman-temannya. Maka oleh karena itu kita harus saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lain.
Ya, contohnya kan Mbak Eva mempunyai makanan. Terus Mbak Fitri jalan, tapi Mbak Fitri tidak punya makanan. Maka Mbak Eva harus mengasihi Mbak Fitri. Biar Mbak Fitri dikasih makanan, maka itu sama dengan mengasihi temannya yang tidak mempunyai makanan. Jangan kayak seperti kemarin saya melihat ada Mas Taufik moro ada temennya Mbak Zainul makanannya diambil, itu suatu percerminan yang tidak baik. Maka oleh karena itu ketika kita melakukan perbuatan baik maka kita akan dibalas dengan kebaikan. Yang balas siapa? Yang balas Allah. itu adalah Allah melalui perantara orang lain. Contohnya Mas Taufik tadi mengambil barangnya temennya. Terus Mas Taufik diambil barangnya sama Mbak Eva. Itu namanya pembalasannya bukan dari Allah langsung, dari orang itu sendiri, akan tetapi dibalas dari orang lain. Mas Taufik tadi mengambil barangnya Mas Anas, terus barangnya Mas Taufik diambil sama barangnya diambil oleh Mbak Eva, maka itu balasannya dibalas orang lain, bukan dibalas sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang baik dan kasih sayang. Kepada siapa? Kepada seluruh alam semesta, terutama kasih sayang kepada sama-sama manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungan. Anak-anak, setelah kita mendengarkan beberapa materi tentang kasih sayang, di sini Pak Imam mempunyai kerjaan atau bisa dibuat PR nanti ya. PR. Nah, dibuat PR. Apa Pak Imam? PR-nya di sini adalah anak-anak membuat cerita singkat pengalaman kalian menyayangi kedua orang tua. Mulai dari bangun tidur, sholat subuh, membantu orang tua, sampai kalian mau tidur lagi, itu dibuat cerita dari awal sampai akhir. Bagaimana? Siapa enggak? Kebanyakan. Siap. Kok kebanyakan? Ya, paling sedikit nanti 10 baris saja, wis. Apa-apa ya. Ya, Pak. 10 baris PR-nya. Jadi bangun pagi, contohnya Mas Anas bangun pagi, langsung ke kamar mandi, gosok gigi, terus mandi, terus makan atau apa terserah. Nanti sampai Mas Anas sampai pulang tidur, itu pekerjaannya membantu orang tua gimana. Nah, itu tugasnya nanti PR-nya itu ya. Karena apa sih kita harus bercerita tentang kedua orang tua? Karena di dalam hadis sudah diberitahukan bahwasanya ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridhonya Allah itu terdapat kepada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu terdapat kepada kemurkaan kedua orang tua juga. Nah, ini ada gambar, nanti bisa dibuat materi bahwasanya di sini adalah saling menghormati kepada orang tua dan kepada guru, dan ini menghormati kepada sesama. Gimana anak-anak? Apakah paham dengan pembelajaran hari ini? Insya Insya Allah, Pak. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dengan baik supaya nanti kita mendapatkan pemahaman, dan tugasnya jangan sampai lupa loh, nggih. Mas Taufik, Mas Anas, sama Mbak Eva yang jarang ngerjakan tugas, nggih. Harus dikerjakan, nggih. Mas Taufik pokoknya nanti kalau jalan-jalan disuruh menyalin tugas lagi sampai 3 kali dan membaca istighfar. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita sebelum mengerjakan selesai belajar, mari kita membaca doa dulu terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Inni astaghfiruka alamin. Kurang lebihnya daripada Pak Imam, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.